Hai, kita bertemu lagi di mata kuliah Semiotika dan Bahasa Visual. Di pertemuan sebelumnya, Anda telah membuat rangkuman dari pemahaman tentang pengertian semiotika dan bahasa visual serta lingkupnya. Saya lihat di antara Anda ada yang mampu menginterpretasikan pengertian semiotika dengan tepat. Selamat. Kali ini Anda cukup mendengarkan penjelasan saya di video ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan muncul selama video berjalan. Anda hanya tinggal menuntaskan aktivitas wajib yang telah saya tentukan untuk menyelesaikan pertemuan kedua ini. Di pertemuan kedua, saya akan membahas tentang aspek tanda dalam proses komunikasi umumnya. Pembelajaran aspek tanda merupakan tahap awal dalam mempelajari ilmu semiotika. Aspek tanda dalam ilmu semiotika hampir sama dengan studi tentang proses komunikasi. Ada pengirim pesan, pesannya, dan penerima pesan. Lalu mungkin nanti ada feedback ya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini merupakan sebuah keterangan yang memperlihatkan bahwa tanda memiliki 5 fungsi ya. Jadi kita dalam melihat sebuah pesan, kita dapat melihat ada beberapa tanda yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri ya. Fungsi yang pertama adalah fungsi yang memiliki fungsi isi. Kemudian yang kedua adalah tanda yang memiliki fungsi kode. Berikutnya yang ketiga adalah tanda yang memiliki fungsi format. Yang keempat adalah tanda yang memiliki fungsi alamat. Dan yang kelima adalah tanda yang memiliki fungsi konteks. Sekali lagi, yang pertama tanda dengan fungsi isi, tanda dengan fungsi kode, tanda dengan fungsi format, tanda dengan fungsi alamat, dan tanda dengan fungsi konteks. Kita akan bahas satu persatu. Setiap aspek tersebut merupakan fungsi-fungsi yang dimiliki dalam sebuah tanda. Tanda dengan fungsi isi, maksudnya dengan fungsi tersebut sebuah tanda memberikan keterangan dalam permukaannya. Jadi kita bisa melihat sesuatu atau memaknai sesuatu hanya dengan melihat dan membaca dalam teks, maksudnya membaca secara keseluruhan saja tanpa harus memperdalam apa artinya ya. Dengan fungsi tersebut juga kita dapat mengetahui pemahaman awal atau pengertian dasar yang tidak memerlukan pencarian makna. Dengan kata lain, tanda dengan fungsi isi memberikan gagasan awal pada penerima pesan. Kemudian fungsi tanda yang kedua adalah kode ya, fungsi kode. Terkadang kita keliru dalam memaknai beberapa kata atau kalimat dalam sebuah pesan. Contohnya, kata dasar yang digunakan sebagai penutup sebuah percakapan dalam chat room. Kata dasar dapat diinterpretasikan dalam berbagai ekspresi, termasuk marah. Tapi kata dasar akan mudah dimaknai ketika ditambahkan emot icon tertentu. Seperti kalau memang itu konteksnya tertawa, diberikan lambang atau gambar emoticon tertawa. Begitupun dalam sebuah bahasa visual, fungsi kode dalam sebuah tanda dapat membantu kita dalam memaknai atau merepresentasikan suatu hal yang kita tidak mengerti sebelumnya. Kemudian tanda dengan fungsi ketiga, yaitu tanda dengan fungsi format ya. Dengan fungsi ini kita dapat mengetahui suatu pesan dalam hal bentuk sajian. Fungsi format membaca makna sebuah pesan
hanya dengan melihat struktur pesan, layout atau tata letak, hingga detail material yang digunakan. Dengan fungsi ini, kita juga dapat memaknai sebuah pesan walaupun hanya dengan melihat tanda dalam fungsi format yang digunakan pada pesan tersebut. Tanda dengan fungsi keempat yaitu tanda dengan fungsi alamat atau address. Tanda dengan fungsi ini mengarahkan kita untuk fokus pada pengirim pesan dan penerima pesan. Maksudnya, kita dapat mengetahui maksud dari pesan tersebut hanya dengan melihat siapa penyampai pesan dan siapa penerima pesan yang kira-kira dituju. Contohnya, ketika kita melihat iklan dengan ada tulisan Komisi Perlindungan Anak dalam iklan tersebut, artinya dia sebagai penyampai pesan ya. Maka untuk sesaat kita sudah punya perkiraan bahwa isi dari pesan tersebut kurang lebih mengenai himbauan mengenai sikap terhadap anak tanpa harus membaca dulu isi pesannya. Secara bersamaan, kita juga dapat memperkirakan bahwa penerima pesan yang dituju adalah orang tua tanpa harus melihat isi juga ya. Lalu tanda dengan fungsi terakhir adalah tanda dengan fungsi konteks. Fungsi ini memerlukan pendalaman terlebih dahulu. Artinya, untuk menemukan tanda berupa konteks dalam sebuah pesan, kita harus membaca, mendengar, atau melihat isi pesan secara keseluruhan. Fungsi konteks dalam membaca tanda membantu kita memahami arah pesan, makna pesan, bahkan pengertian sebenarnya yang tersirat dalam sebuah pesan. Fungsi konteks merupakan tahap terakhir dalam usaha membaca tanda. Dalam proses komunikasi, proses ini dapat dibilang tahap bersyarat karena memerlukan pembacaan tanda dengan fungsi-fungsi sebelumnya. Ya, itulah kelima fungsi tanda dalam memaknai sebuah proses komunikasi visual khususnya. Tapi saya tidak menjamin dengan 5 fungsi ini Anda dapat menemukan sebuah makna dengan hanya membaca tanda. Apalagi tepat seperti yang dimaksud oleh si pembuat pesan ya. Namun setidaknya Anda sudah mengetahui bahwa kelima aspek tanda yang tadi saya sebutkan itu salah satu syarat ya, salah satu kebutuhan kita dalam memaknai sebuah pesan. Nah, kita lihat berikutnya, ini adalah sebuah contoh ya, contoh gambar yang akan kita coba bedah dengan menggunakan kelima aspek tanda tadi. Yang pertama adalah menurut Anda bagian gambar mana yang merupakan tanda dengan fungsi isi? Ya, tanda itu adalah gambar-gambar yang 4 ya, yang merupakan sebuah komik strips. Itu ada ceritanya dari keempat gambar tersebut, berjalan ya, berurutan. Kita lihat yang berurutan dari kiri atas, kemudian kiri kanan, lalu kiri bawah dan kanan bawah ya. Lalu tanda dengan fungsi kedua, yaitu tanda dengan fungsi kode, adalah ya, itu tanda dengan fungsi kode. Dalam gambar ini ada pada Nightmare on Elm Street. Karena kalau kita, ya mungkin Anda yang tidak pernah menonton film tersebut tidak tahu siapa tokoh berbaju belang dan bertopi tersebut ya. Tapi dengan si pengirim pesan atau addressernya menuliskan kata Nightmare on Elm Street, kita akan terbantu
Ya, mungkin dengan menelusuri kata ini dalam Google, kita akan langsung mengetahui siapa tokoh tersebut, ya. Kemudian tanda dengan fungsi ketiga, ya, itu adalah ya tanda alamat, ya, atau pengirim dan penerima pesan. Di situ saya tandai bahwa pengirim adalah Dragon Art BR, ya. Dragon Art BR itu adalah sebagai pengirim pesan atau addresser, dan penerima pesannya adalah dalam hal ini ya bisa saya dengan Anda, atau secara khusus, ya, si pengirim menunjukkan pesan ini kepada followersnya, ya, atau penyuka atau penggemar komik strip secara umum, atau mungkin juga penggemar film, ya. Penggemar film pasti tahu, ya, siapa yang sedang tidur dan siapa yang menterornya, ya. Ini teroris ini. Kemudian tanda dengan fungsi format, ya. Ini ada, kita lihat dalam keseluruhan bagian gambar ini dengan melihat ada gambar, nah, atau foto mungkin, kemudian ada nama addressernya atau nama akunnya, kemudian ada kata follow, ada kolom untuk pesan dan komentar dan lain-lain. Itu memperlihatkan bahwa format yang digunakan adalah Instagram, ya, dalam media digital, atau lebih spesifik lagi media sosial. Ya, seperti itu. Kemudian nah, di sini tertulis juga ada Lukas di bawah gambar, ya. Nah, itu kalau kita kembali ke tanda yang dengan fungsi alamat tadi, Lukas di sini bukan sebagai addresser. Lukas ini adalah sebagai pembuat pesannya, ya, pembuat gambar-gambar ini. Jadi Lukas adalah pembuat yang aktual, sedangkan addresser itu bisa siapa saja, atau bahkan mungkin si Dragon Art ini juga belum tentu dikelola oleh Lukas, atau mungkin kedepannya gambar ini akan di-repost oleh akun lain, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tanda dengan fungsi konteks. Kita lihat gambar ini, ya, mungkin kalau ini merupakan gambar, ya, dan ini merupakan komik strip kalau kita lihat secara isi atau secara permukaan. Tapi kalau kita baca dan kita pahami gambar-gambar tersebut, ini merupakan sebuah humor, ya, gambar dengan alur cerita berupa humor. Seperti itu kurang lebih. Nah, kita lihat berikutnya. Ini adalah contoh lainnya, contoh lain bagaimana kita membaca dengan menggunakan kelima aspek tanda. Yang pertama, kita lihat, kita sorot, ini adalah secara keseluruhan ini merupakan sebuah isi, ya, tanda dengan fungsi isi. Kita harus membaca keseluruhan pesan ini untuk mengetahui apa ini, ya. Dengan melihat isinya, kita sudah dapat mengetahui bahwa ini merupakan sebuah surat. Namun kita belum mengetahui ini adalah surat untuk siapa, isinya tentang apa, ditujukan ke siapa, ya. Hanya baru menyebutkan bahwa ini adalah surat, begitu. Kemudian untuk menggunakan tanda dengan fungsi yang kedua, yaitu kode, kita mungkin akan melihat beberapa keterangan-keterangan tambahan yang dicantumkan oleh penulis dalam upaya memberikan penjelasan lebih akurat, ya, mengenai seperti apa kita harus membacanya,
Ya, dengan nada dan ekspresi dan maksud seperti apa si pembaca harus memahami tulisan tersebut. Seperti contoh, mungkin ini juga contohnya memang kurang pas ya, karena di sini dalam kurungnya bukan penjelas makna. Nah, mungkin di sini adalah sebagai penjelas informasi saja. Ini sebetulnya ini terpotong ya. Jadi mungkin ada kode lain di tengah-tengahnya. Kemudian berikutnya adalah tanda dengan fungsi format ya. Tanda dengan fungsi yang ketiga ini kita cukup melihat ya struktur atau elemen-elemen yang berdiri atau tercantum di dalam surat ini. Dengan melihat ada alamat pengirim, kemudian ada nama dan alamat yang dituju, kemudian ada kata-kata pembuka seperti dear ya, dear Miss Hazard, kemudian ada judul ya, kemudian juga ada nama pengirim setelah isi surat, kemudian juga ada keterangan tambahan lain di bawah nama tersebut. Itu menandakan bahwa ini merupakan sebuah surat ya, hanya dengan melihat tanda-tanda dalam fungsi format tadi ya, ada alamat dan lain-lain. Berikutnya adalah melihat tanda dalam fungsi address atau alamat. Hanya dengan melihat tersebut kita mengetahui ini untuk siapa ya, dan dari siapa ya. Misalkan kita hanya melihat Miss Lauren Hazard, misalkan dia seorang HDR ya, HRD maksud saya, dia atau kita sudah bisa langsung menebak bahwa ini adalah surat lamaran kerja. Memang seperti contoh misalkan dia di sini tertulisnya personal manager ya. Kemudian kita juga dapat melihat siapa pengirim pesan dari bagian Samuel G. West tadi. Seperti itu kurang lebih untuk melihat tanda dalam fungsi address. Kemudian yang terakhir adalah tanda dalam fungsi konteks ya. Namun untuk memahami tanda dalam fungsi konteks ini kita harus membaca terlebih dahulu, membaca isinya, kemudian nanti kita akan memahami bahwa ini apa sih, apakah surat cinta atau surat daftar sekolah atau surat lamaran kerja atau lain-lain ya. Dengan menggunakan aspek tanda tersebut yang kelima tadi, kita dapat mengetahuinya. Berikutnya ini contoh lain dalam bentuk iklan ya. Di sini kita secara terlintas mungkin belum tahu ini iklan apa sih, apakah iklan kalung ya, iklan bantal, iklan apa dan lain-lain ya. Nah, dengan menggunakan aspek tanda tadi, kelima aspek tanda tadi, kita akan secara bertahap mengetahui apa sebetulnya ini ya. Dengan menggunakan aspek tanda pertama yaitu isi ya, isi. Kita melihat bahwa secara permukaan ini seperti menjual sesuatu ya, menjual produk, karena di bawahnya ada semacam gambar yang memiliki struktur jelas ya, ada namanya dan ada gambar produknya. Dengan melihat ini kita sudah dapat mengetahui bahwa ini merupakan gambar bagian pendukung si modelnya itu. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa ini iklan produk dengan melihat tanda dalam fungsi isi. Kemudian berikutnya tanda dalam fungsi kode ini ditunjukkan oleh wajah model tersebut ya. Ini merupakan sebuah interpretasi dari produk tersebut mengenai seperti apa ya, atau mungkin ini lebih pada sifat penyaranan kelas ya, kelas pengguna secara ekonomi ya. Mungkin produk ini ditujukan kepada orang-orang kelas menengah ke atas, hanya dengan
melihat kode dari tatapan wajah model ini. Atau mungkin bahkan kita juga bisa menginterpretasikan makna lain dari tatapan tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah tanda dengan fungsi format, ya. Format. Tanda dalam fungsi format, kita bisa melihat di sini ada beberapa struktur atau beberapa bagian yang dapat membangun atau menyimpulkan suatu makna. Di sini ada produk, ya, seperti isi mirip, ya, penggunaannya. Di sini ada produk, ada nama, ada produsennya, ya. Kemudian ada model, dan modelnya sedang memegang produk. Artinya dengan aspek-aspek tadi kita dengan mudah menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah iklan, ya, iklan. Berikutnya adalah tentang tanda dalam fungsi alamat, ya. Alamat. Tanda dengan fungsi ini kita dapat menyimpulkan bahwa siapa produsennya dan ini ditujukan untuk siapa. Di sini tertuliskan di bawah merek opium itu mereknya, ya. Ini produk sebuah parfum Yves Saint Laurent, ya, dalam bahasa Prancis, ya. Ini merupakan produsen atau adressernya, ya. Mungkin yang membuatnya bukan dia, yang membuat desain grafis ini bukan dia, tapi pengirimnya adalah dia, adressernya. Kemudian siapa penerima yang ditujunya? Penerima yang ditujunya adalah ya, seperti yang saya bilang tadi, orang dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, atau lebih spesifik lagi adalah orang-orang penggemar parfum, seperti itu. Tapi penerima aktualnya adalah siapapun yang melihat iklan ini, termasuk saya dan Anda. Dan yang terakhir adalah konteks, ya, tanda dalam fungsi konteks. Kita sudah bisa menyimpulkan dari membaca tanda-tanda dengan fungsi-fungsi yang tadi, kita sudah dengan mudah, ya, dapat menentukan bahwa ini dalam konteks promosi produk, ya, dalam hal ekonomi berarti, ya, ini, ya, jual beli, ada jual beli, seperti itu. Ini secara umum isi atau maksud dari ini adalah sebuah atau semacam iklan, ya, seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian kita lihat slide terakhir. Ini merupakan proses gambaran proses secara keseluruhan dalam menggunakan aspek tanda saat membaca sebuah pesan. Kita lihat di sini, kita awali dengan fungsi penandaan, yaitu fungsi isi, kode, dan format, ya. Ini bentuk itu sama dengan format. Kemudian dari wujud tersebut, ya, akan terjadi sebuah proses komunikasi, yaitu dimulai dari ekspresif atau suguhan dari si addresser, pengirimnya, ya. Itu kalau dalam hal ini kita berbicara tentang bahasa visual atau gambar, ya. Itu ekspresifnya. Kemudian masuk ke dalam tahap petik atau fatis. Di sini adalah proses di mana si penerima atau addressee dan si addresser terjadi kontak atau keterikatan, ya. Kalau kita analogikan dengan proses komunikasi, ya, itu berupa kata sapaan, ya, seperti halo, kemudian selamat malam, atau selamat apalah, ya, atau apa kabar. Ya, itu merupakan kata-kata pembuka sekaligus pengikat sebuah proses komunikasi. Dengan kata itu akan terjadi sebuah proses komunikasi. Begitupun dalam sebuah bahasa visual, yang diperlukan adalah minat si penerima pesan.
Ya, untuk membuat atau memunculkan minat, biasanya si addresser membuat gambar tersebut semenarik perhatian mungkin. Nah, hanya dengan hal tersebut, hanya dengan si penerima atau calon penerima pesan tertarik, itu terjadi sebuah keterikatan untuk selanjutnya terjadi sebuah proses komunikasi. Nanti si penerima pesan mulai membaca pesan tersebut, mulai membaca dengan aspek-aspek tanda tadi. Lalu setelah terjadi petik ya, atau ikatan, kemudian akan nanti pada akhirnya memunculkan, kalau tadi saya bilang di awal, setelah ada pengirim pesan dan sampai ke penerima adalah terjadi feedback. Di sini konatif ya. Konatif itu adalah hal yang dilakukan setelah si penerima pesan menerima pesan. Ya, kalau dalam hal visual tadi, atau kalau kita kembali ke contoh yang sebelumnya, kita lihat gambar iklan tadi, iklan parfum tadi ya, kita bisa menyimpulkan bahwa konatif yang akan dilakukan oleh si penerima pesan adalah membeli produk tersebut. Ya, atau kalau kita lihat contoh yang sebelumnya lagi, mungkin untuk surat ya, kalau untuk surat mungkin si penerima pesan akan melakukan pertimbangan ya, untuk apakah orang ini diterima kerja atau tidak. Contoh yang sebelumnya lagi, yang gambar komik strip tadi, itu kodatif yang terjadi adalah si pembaca pesan akan terhibur ya, akan tertawa bahkan ya, dengan membaca maksud dari gambar tersebut, begitu. Dan pada akhirnya yang paling penting adalah ditemukan sebuah konteks atau pemahaman secara mendalam, bahkan pemahaman khas ya dalam sebuah pesan yang mungkin tidak semua orang bisa memahami atau menemukan konteks tersebut. Itu yang paling penting. Nah itu, jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa dalam membaca sebuah tanda, kita memerlukan kelima aspek tanda tadi ya. Dengan kelima aspek tanda tadi, kita akan terbantu dalam menemukan apa makna dari pesan tersebut. Demikian.